Alhamdulillah jamaah sholat zuhur di Masjidul Islam kawasan Industri Batam Batam. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang hakikatnya kebutuhan kita, yaitu sholat zuhur laksanakan dengan daplis berjamaah, plus lagi bisa itikaf, plus lagi amalan solehnya bisa silaturahmi, berzikir masing-masing untuk melaksanakan sunnah Rasul. Kesempatan ini kita pertemuan terakhir membahas tentang fiqh al-Islami, membahas fikih Islam yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin tentang Qaulul Wali Adil, bab membahas tentang pemimpin yang adil. Ini kemarin sudah kita bahas bahwa jangan mengangkat seorang presiden. Antara tujuh ini adalah imamun adil, imam yang adil. Di dalam kitab Babul Imam Adil, bab imam yang adil, kita membacakan dua hadis saja. Nah, sebab kita nanti akan bahas hadis yang lain yang berkenaan dengan pembahasan ini. An Auf bin Malik dari Auf bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata bersama Rasulullah Muhammad SAW yang bersabda, "Khiyaru a'imatikum, sebaik-baiknya pemimpin kamu." Mulai dari RT Pak sampai presiden, terutama yang oleh kita, begitu. Minimal mulai dari lurah lah. Tapi lurah kita nggak kenapa ya, sebab cepat gantinya. Camat pun seperti itu. Kalau di kota, bupati, gubernur, benar-benar sangat dikenal. Sebaik-baiknya pemimpin kamu adalah alladzina tuhibbunahum, kamu yaitu orang-orang yang kamu mencintainya. Wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kamu. Waktu saluna alaihim, waktu salu, dan kamu mendoakan untuk keselamatan, kesehatan, kesejahteraan alaihim, kepada pemimpin kamu. Wa yusalluna alaikum, dan pemimpin itu mendoakan alaikum kepada kamu. Ini sangat indah Pak. Rasul singkat saja, cirinya itu kamu mencintai mereka, mereka mencintai kamu. Kenapa? Ada simbiosis mutualisme, saling memberikan keuntungan, saling memberikan kebaikan. Itu nanti kita bahas bagaimana syarat pemimpin menurut tokoh-tokoh ulama ilmuwan al-politikus, yaitu Ibnu Khaldun, Al-Mawardi. Ini jadi patokan Pak. Ahli politik ini jadi patokan seluruh dunia sampai sekarang Pak. Itu diterjemahkan kitab-kitabnya berbagai macam bahasa sehingga jadi rujukan untuk undang-undang syarat-syarat mengangkat seorang pemimpin, presiden, perdana menteri, termasuk sini. Jadi yang pertama adalah sebaik-baiknya pemimpin kamu itu kamu mencintai mereka dan mereka mencintai kamu, sebab saling memberikan kebaikan. Dibuktikan yang kedua, tusalluna alaihim, kamu mendoakan kepada mereka untuk keselamatan, kesehatan, kesejahteraan. Tahu pemimpinnya sakit, ikut berdoa di mana-mana kan. Ketika pemimpinnya meninggal, rakyat menangis berduyun-duyun menghadiri pemakamannya. Kalau nggak menghadiri langsung, nengok TV disiarkan langsung, itu di antara pemimpin yang dicintai. Wa yusalluna alaikum, dan mereka mendoakan kamu. Intinya apa? Mereka pemimpin itu senantiasa memberikan kebahagiaan, keamanan, keselamatan. Sebab sesuai dengan tujuan negara itu dibentuk. Ada kesamaan definisi negara menurut Aristoteles atau Plato, ilmuwan sebelum Masehi, itu yang dicetuskan oleh Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Farabi, bahwa negara itu adalah sekelompok orang, sekumpulan keluarga yang berkumpul di sana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan pertama keamanan bersama, kedua kesejahteraan bersama. Karena Jekotin itu kan kita dari mereka lupa ya, mendefinisikan negara adalah persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Kuasa berdaulat itu adalah politik Pak. Makanya politik didefinisikan adalah usaha, cara, seni untuk menata, mengelola negara, untuk mempengaruhi, menguasai, kan gitu, mengarahkan masyarakat sesuai dengan
kebijaksanaan orang-orang yang menguasai politik. Karenanya segala urusan negara tak lepas dari kebijaksanaan orang-orang yang mempunyai wewenang dalam berpolitik. Kalau umat Islam di Indonesia, orang soleh pinternya, para ulama yang meninggalkan politik, jangan sedih, jangan merasa dizolimi. Kalau yang memegang kekuasaan ini mulai dari ketua partai, pengurus partai, nanti kan kalau menang mereka mengangkat siapa? Kepala daerah, ngangkat siapa lagi? Kepala dinas, mengangkat lagi sampai ke mana? Sampai ke RT, Pak. Sekarang ini untuk capres saja seorang wali kota mengontrol sampai lurah, Pak. Sekarang di mana? Bukan cuma di Batu, daerah biasa aja, Pak. Nah, biasa itu tidak bisa dihindari. Karena Imam Ghazali, politik dan agama tak bisa dipisahkan. Agama sebagai dasar hidup kita hidup, dan negara adalah sebagai bentengnya. Dan yang mengatur bernegara itu dengan politik. Sebab para pejabat itu dipilih dari orang-orang yang berpolitik atau ditunjuk oleh orang yang punya wewenang berpolitik. Kan negara itu Pak dalam Islam 3 hal yang diurus itu, intinya 3 dan ilmu politik Pak ya. Pertama adalah siasat dusturiyah, yaitu politik mengurus tentang hukum-hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan, mulai urusan bernegara, misalkan urusan yang secara makro umum bertemu negara, sampai urusan pajak, tata tertib lalu lintas, tata tertib pajak, semua diatur, termasuk urusan rumah tangga. Dulu kan pernah ada wacana sebetulnya di KTP mau dihapuskan kolom agamanya. Karenanya para ulama sekarang, ya dulu sampai sekarang, musim pilpres, pilkada, pileg apapun namanya, pertama tengok dulu partai yang mengusungnya. Kalau partai itu benci kepada Islam, kalau partai itu memang anti muslimin, jangan dipilih meskipun orangnya soleh. Kata kita, sebab tetap kalau sudah berpolitik, orang tersebut akan ikut kebijaksanaan partai. Ustaz tahu saya kan orang partai Pak, tapi sudah nggak masuk struktural lagi, gitu. Tahu Pak, dulu saya ditawar untuk DPR berapa kali sampai sekarang DPR Pak. Tapi nggak saya bilang partainya Pak ya, begitu beres di Kairo 2001 ditawarin DPR, sampai sekarang ditawarin Pak, tapi saya tolak. Mas bukan nggak mau ikut berpolitik seperti saya katakan tadi. Masih ada orang yang lebih kemampuan, yang dijual lebih duitnya. Sebab kalau untuk nyalek saja, saya cerita jamaah Pak. Saya nggak bilang tempatnya. Jamaah kan itu saya sama jamaah kan nanya, kamu nyalek ini belum jadi. Sekarang dia untuk yang kedua kali. Kamu nyalek iya kata jamaah saya, tapi jamaah yang lain. Punya uang berapa? Daripada itu Pak, 1 miliar jadilah. Apa maksudnya jadilah? Kenapa? Untuk operasional, pasang baliho, pasang spanduk, untuk rokok, kopi, tim sukses dan apa? Itulah. Itu positifnya kita, belum lagi dan sebagainya. Itu industri yang diatur oleh negara, dan negara dipimpin, diurus oleh orang-orang politik atau orang politik. Itu industri ya, itu yang memegang peranan penting. Nizam itu ada peranan penting untuk ketertiban. Yang kedua adalah tentang siasat dauliyah, politik hubungan dengan luar negeri. Kalau dulu negara itu terbagi 3, negara Darussalam, negara Islam seperti Indonesia, Brunei, misalkan Saudi Arabia, Emirat, Qatar, Kuwait yang bukan Muslim. Yang kedua ada Darussuliyah, negara-negara yang mayoritas non-Muslim tapi mengadakan perjanjian damai dengan kita, seperti Amerika, misalkan Spanyol, Singapura, itu termasuk negara Darussuliyah. Yang tidak Darul Harbi, negara yang senang perang, memerangi umat Islam dan tidak mengadakan perjanjian bilateral. Hubungan dua negara ditandai dengan tidak diadakannya, dibentuknya, dibuatnya kantor kedutaan besar di tempat tersebut.
Israel, tapi dalam kurung tanda kutip dari dulu kita masih kerjasama ilegal dengan mereka. Tentang apa? Banyak Pak, barang-barang elektronik dari mereka terbentuk lagi dari Israel Pak. Tapi nggak malah langsung dari Departemen Perdagangan, nggak orang tertentu broker, tapi masuk ke kita. Itu sudah jadi rahasia umum. Jadi Darul Harbi dia, kita tidak bisa mengatakan dia kalau mengatakan bahwa Israel itu rakyatnya agar kejam tersebut, tak bisa. Sebab untuk menunjukkan bahwa untuk memperbolehkan seseorang mengeksekusi dengan perang itu harus seizin presiden, panglima tertinggi. Karenanya presiden harus netral dalam berpolitik. Dalam undang-undang KPU, dalam MK disebutkan oleh kita, semua pegawai yang digaji oleh rakyat harus netral. Seperti apa? ASN, polisi, tentara, presiden kan digaji oleh kita. Masa digaji oleh rakyat demi memihak ke satu kelompok? Itu namanya zalim, itu namanya jahat. Apapun namanya. Apapun namanya. Boleh berkampanye presiden, boleh untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga dalam MK itu tak boleh. Untuk adiknya, untuk anaknya, bahkan mantan istrinya pun nggak boleh dia jadi sukses kalau masih presiden. Kalau boleh, dia cuti, tapi untuk dia sendiri, bukan untuk keluarganya. Sebab itu akan membahayakan tentang demokrasi yang baik. Gitu. Dan yang kita inginkan bukan cuma hasil yang baik, tapi proses yang baik. Yang menurut Allah Subhanahu Wa Taala, justru dolia. Tapi kita sebutkan bahwa siasat dua dolia itu politik luar negeri disimpulkan dua. Pertama, politik secara makro umum, politik dengan seluruh negara. Yang kedua, mengadakan politik secara bilateral, dua negara mengadakan perjanjian perdagangan, misalkan dan sebagainya. Itu diatur pada Islam. Yang ketiga adalah siasat maliyah. Itu politik dalam mengatur tentang keuangan. Batas minimal dalam negara Islam atau negara yang diatur oleh orang-orang beragama Islam seperti Indonesia, pertama tercukupi kebutuhan primer. Harus dibeli oleh rakyat semiskin apapun kebutuhan pokok sembako, minyaknya, berasnya, bawang merahnya, bawang putihnya, tomatnya, semua harus dibeli termasuk tepung. Lebih jauhnya pemerintah wajib memenuhi kebutuhan sekunder. Yang kedua, kebeli TV, kebeli motor, kan itu kebutuhan Pak. Lebih jauhnya lagi tersier, kebutuhan yang melebihi kebutuhan biasa, kebeli mobil, kebeli rumah yang memang sangat nyaman, bukan hanya sangat nyaman. Maka itu terang saja jadi saya pemikiran saya sendiri, kok bisa ya di Turki buah-buahan murah, di India ikan murah, di Amerika pun terbeli murah, gitu. Mereka pada kita barang yang diproduksi oleh negara kita, di kita ini pabrik-pabrik motor, mobil banyak di Kerawang Pak, banyak kali kita ada pabrik mobil, gitu. Termasuk di Batam. Tapi kenapa kesejahteraan pegawai yang ada pabrik mobil di Korea, pabrik mobil di Eropa itu jauh dengan negara kita? Kita sampai jauh. Saya tuh nggak habis pikir ya, buah-buahan saja tomat misalkan, ini 30.000. Sayur-sayuran itu nggak akan berani 10.000, sekian. Ikan yang paling murah saja itu 16.000. Ikan yang dianggap oleh orang yang tertentu itu nggak enak. Padahal kita negara maritim, nggak kebeli ikan bagus, nggak kebeli udang mahal kan? Gitu. Pokoknya siku-siku itu mah nggak kebeli. Karena kita negara maritim. Beras mahal, karena kita negara agraris. Buah-buahan mahal. UMK cuma 4,6 juta dibeli. Bahkan ada UMK di bawah 3 juta. Ini jadi kesalahan urus negara dari dulu sampai sekarang belum maksimal. Makanya sekali lagi kita harus benar-benar menggunakan politik yang benar diatur oleh Islam. Karenanya jangan Allah. Balik lagi. Jadi balik lagi tentang pembahasan tadi, pemimpin yang baik. Di antara untuk kamu umat Islam adalah yang kamu mencintai mereka mencintai kamu. Sebab masing-masing memberikan poin positif. Yang kedua, kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu. Saking sayangnya. Wasyirahmatikum, dan sejelek-jeleknya pemimpin kamu adalah alladzina tubghidunahum, kamu membenci mereka. Wajibuna, dan mereka membencikum kamu. Rakyat merasa dizalimi, pemimpinnya merasa apa ya, nggak
Sehingga sikit-sikit panggil polisi, sikit-sikit panggil jaksa, kan gitu. Wadal anunahum, kamu melaknat mereka, mendoakan jelek mereka. Wajal anunakum, dan kamu melaknat mereka. Kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Jadi saling serang rakyat dengan pemimpin. Kenapa kekacauan terjadi di dalam negeri tersebut? Kita menuntut kepada Allah. Kalau bertanya kan sahabat yang mendatangkan ini, yaitu Auf bin Malik, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, apakah kami harus membully-kan pemerintah yang jelek tersebut? Kami membenci mereka, mereka membenci kami melaknat mereka, mereka melaknat kami. Apa jawaban Rasulullah? Tak boleh memberontak. Gitu. Kalaupun mau di-impeachment, dimajukan, itu harus sesuai dengan konstitusi. Ma'aqamu fikumus sholat, selama mereka mendirikan sholat, melaksanakan sholat di tengah-tengah kamu, selama mereka menghalalkan apa yang dihalalkan Allah. Artinya tidak menghalalkan miras, gitu Pak ya, menghalalkan zina seperti itu. Lah, Rasul mengulang kedua kali, tak boleh kamu memberontak, tak boleh kamu memajukannya, kecuali sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Ma'aqamu fikumus sholat, selama mereka mendirikan sholat. Jadi mata Allah, ada beberapa kriteria calon pemimpin. Mulai nanti kan pilkada pilih kita apa ya? Mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, dan seluruh rakyat. Bagaimana kriterianya? Kita akan baca dari pendapat beberapa imam. Ini kita ambil dari beberapa kitab, Pak, dari jurnal juga. Berkata Imam Mawardi, syarat-syarat bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan wewenangnya itu ada 7 syarat. Sedangkan yang lain seperti Imam Haramain itu ada 5 syarat. Ibnu Taimiyah ada 2 syarat. Apa perkataan Imam Mawardi? Ahli politik, Pak, diminta menjadi penasihat 2 kerajaan saat itu, termasuk Imam Ghazali. Jadi bukan hanya berteori saja, bukan omong-omong saja, tapi memang berlaku. Wa ma'al imamah, maka ada pun syarat untuk menjadi pemimpin. Sebetulnya mulai dari lurah apa ya? Lurah kan digaji oleh pemerintah. Kalau RT RW kan insentif itu bahasa kitanya uang penghargaan lah bahasa kita. Itu ada 7. Imam Mawardi mengatakan syarat seorang pemimpin itu ada 7. Pertama, al-adal, adil, al-asyidi, al-jamiyah. Menurut syarat-syarat semua tidak adil. Adil itu adalah pertama orang yang beragama Islam. Pertama, harus digarisbawahi itu pertama adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah wara itu mendengarkan yang haram, hati-hati dengan syubhat, menggunakan yang halal pun harus sesuai dengan kebutuhan, khawatir terjerumus kepada dosa, namanya waro. Itu termasuk bahasa adil. Sebab adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena dia dasarnya dipimpin oleh Allah, dikaruniai aman oleh Allah, maka harus taat kepada aturan Allah. Yang kedua, adil terhadap rakyat yang memimpin, yang memilihnya. Yang ketiga, adil terhadap dirinya sendiri, jangan sampai dia menzalimi sendiri akhirnya masuk penjara. Itu namanya adil. Artinya apa? Melaksanakan kewajiban dia dan dia menerima hak yang harus dia terima. Yang kedua adalah al-ilmu al-madi ila ijtihad fi nawazil al-ahkam. Yang kedua, berilmu dan punya pengalaman dalam memimpin. Apalagi Pak ya, negara ini sangat besar, 280 juta. Negara keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, India, Indonesia. Besar kali Pak, sangat besar. Karena kita bahas kemarin bahwa mendekat pemilu itu hukumnya adalah itu berbagai macam pendapat Pak. Saya katakan Pak, mungkin Pak. Sebab kalau nggak ada umat Islam yang mengurus politik, kacau lah negara ini. Maka gunakan hak pilih kita. Sebab mereka non-Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka sama-sama mengangkat orang yang dipercaya oleh mereka untuk mewakili mereka.
Dan kita umat Islam pun harus benar-benar melaksanakan menggunakan hak milik kita untuk memimpin pemimpin untuk kita yang amanah sesuai dengan syarat oleh Imam Al-Mawardi ini. Pertama adalah ilmu, punya kemampuan, bukan cuma tahu tapi punya kemampuan untuk mengambil keputusan, punya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Makanya itu harus berpengalaman. Karena dari awal calon presiden wakil presiden itu 40 tahun. Kenapa? Itu batas masa matangnya berpikir pengalaman seseorang. Sebab 40 tahun rata-rata berkarir itu mau memasuki puncaknya sebelum pensiun. Yang ketiga adalah salamatul hawas nasamil basar wal lisan. Yang ketiga adalah sehat lahirnya, terutama sehat pendengarannya, penglihatannya, lisannya, supaya mereka bisa berhubungan dengan masyarakat, rakyat, supaya bisa berdiskusi, supaya bisa musyawarah. Sebab di antara karakteristik dalam bernegara, khususnya dalam Islam, itu musyawarah. Sebab kebijaksanaan diatur dengan cara bermusyawarah. Jangan ujuk-ujuk ada kebijaksanaan. Makanya menyangkut kebijaksanaan publik, pemerintah harus kerjasama dengan DPR. Sebab DPR wakil rakyat dan pemerintah sebagai eksekutifnya. Semua apa? Pembuatan jalan, pembuatan gorong-gorong, pembuatan rumah sakit, apapun yang berkaitan dengan publik itu harus kerjasama pemerintah dengan anggota legislatif atau DPR. Itu sehat Pak, sehat lahir, terutama panca inderanya, lisannya. Yang keempat, salamatul aqdam min nafsin namun istabil harakat termusaqil nuhud. Yang keempat, dikhususkan harus benar-benar sehat sehingga cepat bergerak, nggak sakit-sakitan. Berdiri sikit bengkak kakinya, selonjoran. Kenapa? Asam uratnya tinggi, nggak bisa jalan, bekas tabrakan, tulang ekornya patah, di kursi roda. Itu jangan dipilih selama nggak ada orang. Kalau nggak ada orang baru, selama ada orang itu nggak boleh. Semua harus gestir, keliling kan. Meeting itu, presiden itu, pemimpin itu mulai dari jam 8 pagi bisa sampai jam 1, jam 2 malam. Nah kalau nggak sehat macam mana? Itu sangat pentingnya punya pemimpin yang benar-benar sehat. Yang kelima, al-wahyu al-mufti ila siyasatil rakyati wa tadbir masalih. Punya pikiran yang cemerlang, otak yang pinter, bisa menyerap aspirasi masyarakat, bisa melihat masalah-masalah sekitar sehingga bisa mencari solusi. Sebab pemimpin adalah yang mempunyai wewenang memutuskan semua. Pak Presiden, negara memprovokasi, serang enggak kita? Itu wewenang presiden. Kata presiden serang, diserang. Kata presiden jangan, ya jangan. Itu saking pentingnya jabatan seorang presiden. Itu yang keberapa? Yang kelima. Jadi orangnya harus cerdas, harus tangkas, harus punya pikiran yang luas. Yang keenam asyaja'ah, ayat al-mu'adi ila himatil bidati wa jadil adui. Harus memberani pemimpin itu. Karenanya di antara ulama yang merekomendasikan berijtihad pemimpin yang presiden jangan jadi perempuan. Sebab nanti akan berhubungan dengan darah, berhubungan dengan nyawa. Itu akan terjadi pembunuhan, bukan puluhan orang, ratusan orang, bahkan jutaan orang ketika perang terjadi. Dan itu perlu syaja'ah, perlu keberanian. Karenanya diawali dari awal tadi Bapak Ibu harus adil. Adil itu adalah orang benar-benar bertakwa. Yang terakhir adalah, nah ini diselisihkan oleh para ulama, nggak semua sepakat. Menurut Imam Mawardi, an-nasabu wa ayakuna min Quraisy, nasabnya harus bangsa Quraisy dulu Pak, dulu zaman awal-awal berdirinya negara khilafah Islamiyah. Tapi kan terbukti, ujung-ujungnya setelah Imam Ali nasab itu nggak di nomor satu kan. Kalau disimpulkan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu 2. Imam Ghazali 10, Imam Qarawi 13 saja imam. Imam tadi Mawardi ada 7, disimpul oleh Ibnu Taimiyah hanya 2. Apa? Yang pertama adalah amanah. Amanah itu adalah orang yang bertakwa. Yang kedua adalah al-kifayah, al-istiqomah, ditanfiril amanah. Jadi yang kedua adalah orang yang sanggup melaksanakan tugas ketika diangkat sumpah menjadi pemimpin. Seperti orang dari Imam Mawardi tadi.
Dapat sekian misalnya ada yang tanyakan ke apa sebenarnya itu. Jadi nggak saya juga 1, 2, 3 nggak usah, masih sudah pilihan, tapi kita arahkan siapa yang akan kita pilih. Sekian insya Allah, ini membuka dalam buku siasat fikih politik, karena dalam fikih politik kita pelajari itu visi pol Pak ya, itu 4 tahun, magister 2 tahun, kalau ancak bentuknya, banyak kali tahapannya. Dan itu tidak akan matang kecuali terjun ke lapangan. Di dalam doa kalau orang lagi pusat politik, iya berpolitik dari dulu, dari politik dari dulu itu tidak bisa ditinggalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Nabi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Aghfiril muslimin wal muslimat wa qita'ihim ni'mat Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sembuhkan sakit di antara keluarga kami ya Allah. Saya juga sudah wafat di antara keluarga kami ya Allah. Inilah kami dari sebuah kejahatan makhluk ya Allah. Jauhkan dari segala sesuatu yang menakutkan kami ya Rabbana, yang kami khawatirkan ya Rabbana. Kabulkanlah doa kami, cepatkan dan berkahkan apa sayang kepada kami. Allahumma qil lana dzunubana wa li ashabil bir wajibatil alaina wa li masyayikhina wa ikhwanina wa li muslimin alaina aman ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak kami, dosa-dosa keluarga besar kami, dosa-dosa keluarga besar guru kami yang seagung dengan kami, dosa-dosa mukmin sunnah wal jamaah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, badan yang sehat, amalan yang kau terima, dosa-dosa yang kau ampuni, rezeki yang berkah melimpah luas, halal tanpa ada kesusahan, kepayahan, bahaya yang mengintainya, yang mengincarnya, yang meninggalkan akan mendatangi kami ketika akan mendapatkan karunia ya Allah. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah, jauhkanlah kami dalam keadaan su'ul khatimah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sehingga kami manfaat kepadamu dan mencintai Rasulmu yang apapun kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.